Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana dengan NIM A11 2023 15 235. Saya ingin mempresentasikan UTS penglihatan komputer dan analisis citra. Yang pertama tuh ada pendahuluan, yaitu apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Nah, oke teman. Nah, kenapa penelitian ini penting untuk diteliti, terutama juga masalah utamanya tuh masalah utama dalam penelitian ini ada kurangnya sistem deteksi dan klasifikasi bencana yang cepat dan akurat, khususnya untuk bencana banjir dan kebakaran. Jadi sistem deteksinya tuh dan klasifikasinya bencana, klasifikasi bencananya tuh kita pengen yang cepat dan akurat gitu. Kenapa ini penting? Karena bencana menyebabkan kerugian besar. Frekuensi bencananya itu meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi. Terus dibutuhkannya juga tuh dibutuhkan juga tuh kayak sistem otomatis untuk mitigasi dan respon cepat gitu. Terus selanjutnya tuh jelaskan kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bagaimana metode yang dipilih menjawab masalah tersebut. Oke. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuannya itu mulai dari rumusan masalah dulu. Model deep learning yang dimana paling optimal untuk klasifikasi citra bencana. Untuk tujuannya penelitian ini membandingkan performa CNN, VGG 16 dan ResNet 50 dan juga menentukan model terbaik untuk klasifikasi citra banjir dan kebakaran. Untuk keterkaitan modelnya sendiri ini ada CNN model custom, VGG 16 dan ResNet 50 perintahnya digunakan untuk melihat perbandingan performa nyata. Nah, ini VGG, perbandingan model VGG dan ResNet menunjukkan VGG. Untuk soal selanjutnya, apa gap penelitian yang ditemukan dari kajian literatur dan bagaimana penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap tersebut. Jadi tadi yang mana ya? Tadi yang ini ya, jelaskan. Tadi yang ini, maaf. Sekarang yang kajian teori dan literatur. Teori atau konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini dan mengapa pendekatan tersebut dipilih dibanding alternatif yang lain. Nah, untuk teori atau konsep utamanya tuh deep learning CNN untuk image classification. CNN dipilih tuh karena ekstraksi fiturnya tuh otomatis, akurasi tinggi pada computer vision. Nah, alasan pakai VGG 16 dan ResNet 50 tuh kalau VGG 16 stabil dan struktur. Kalau ResNet kalau ResNet kalau ResNet 50 nya tuh mengatasi finishing gradient.
Karena kenapa kami tidak memilih metode yang lain, seperti apa ya? Contohnya ini, karena mungkin bukan mungkin sih, karena CNN Base tuh terbukti paling efektif di Citra dibanding ML klasik. Nah, selanjutnya ada di nomor 4. Apa gap penelitian yang ditemukan dari kajian literatur dan bagaimana penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap tersebut? Nah, untuk gap yang ditemukan tuh banyak penelitian pakai model kompleks, tapi itu belum tentu optimal di dataset kecil. Kurang analisis perbandingan model sederhana versus kompleks. Terus untuk kontribusi penelitiannya sendiri membuktikan bahwa CNN Custom tuh bisa outperform model pre-trained pada dataset terbatas. Selanjutnya ada metodologi. Nomor 5 menjelaskan tahapan metode yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan mengapa setiap tahapan tersebut diperlukan. Jadi tahapan penelitian ini mengumpulkan dataset 1600 citra, processing resist 224 x 224 dan normalisasi, augmentasi, dan pembagian datanya itu train 70, validation 15%, test 15%. Pembuatan modelnya tuh CNN Custom VGG 16, ResNet 50, training 20 epoch dan pitch 32. Evaluasi model. Kenapa perlu tiap tahap? Karena processing agar data konsisten, split data untuk menghindari overfitting, dan evaluasi untuk ukur performa nyata. Karena dievaluasi untuk mengukur kalau performanya itu nyata. Selanjutnya ada nomor 6. Bagaimana memastikan bahwa setiap tahapan pemrosesan yang dilakukan menghasilkan output yang valid dan sesuai penelitian. Untuk memvalidasinya tuh dengan cara mungkin dilakukan dengan akurasi, ini kecil-kecil banget ya. Ini ada pre-processingnya nih. Maaf Bapak tadi nggak kesepil karena kasihkan menjawab. Lah, laptopnya nge-lag. Ya nge-lag. Tadi apa ya? Valid dan sesuai tujuan penelitian. Nah, untuk validasi itu dilakukan dengan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan ini confusion metric. Untuk tujuannya sendiri tuh memastikan model tidak hanya akurat tapi juga seimbang. Nah, tidak
tidak hanya akurat tapi juga seimbang. Jadi harus seimbang. Lanjut. Nomor 7, apa keterbatasan dari metode yang digunakan dan bagaimana keterbatasan tersebut diantisipasi dalam penelitian ini? Nah, untuk keterbatasannya sendiri yaitu dataset hanya 1600, ResNet 50 juga butuh data lebih besar, event tuning belum maksimal. Nah, cara mengantisipasinya sendiri itu bisa menggunakan augmentasi. Bentar. Nah, jadi itu bisa menggunakan augmentasi, teman-teman. Bisa menggunakan augmentasi. Nah, ini kan terdiri dari 1600 juga ini kan. Menggunakan augmentasi membandingkan beberapa model split data secara proporsional. Selanjutnya nih ada hasil dan analisis ekspektasi hasil seperti apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengukur serta mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu jaringan custom performa terbaik terbukti 92%. Ini. Nah, CNN custom performa terbaiknya terbukti 92%, 0,8%. Ini terbukti sudah di ini ya, sudah di apa ya? Bahasanya apa ya? Lupa. Kalau VGG 16 ini dia itu stabil. Kalau ResNet 50 tuh hasilnya tuh lebih rendah. Ini tidak salah menjamin yang hasilnya lebih baik. Jadi ResNet 50 tuh lebih rendah. Untuk cara evaluasinya sendiri tuh bandingkan semua metrik akurasi, precision dan recall event score. Nah, jadi kita membandingkan semua. Nah, untuk kesimpulannya nih kesimpulan analisisnya ini model sederhana bisa lebih optimal dari model yang kompleks. Nah, untuk nomor 9 nih kesimpulan dan kontribusi. Apa kontribusi penelitian ini baik secara teoris maupun praktis bagi pengembangan ilmu atau penerapan di dunia nyata? Jadi kontribusi penelitian ini yang pertama itu teoritis
menambah referensi bahwa arsitektur sederhana bisa lebih efektif pada dataset kecil. Praktisnya tuh bisa digunakan untuk sistem monitoring bencana otomatis. Yang kedua tuh bisa untuk early warning system. Selanjutnya ada di daftar pustaka 10, nomor 10. Sebutkan 2 sampai 3 referensi yang paling penting yang digunakan dan jelaskan mengapa sumber tersebut sangat relevan. Jadi ini jadi yang pertama ada Amir et al 2021. Nah, di sini tuh mengambil dasar CNN untuk klasifikasi bencana dan juga sebagai landasan metodenya, dan juga Alam et al 2023 tuh untuk dataset citra bencananya penting untuk validitas datanya. Yang ketiga tuh yang ketiga ada di ini ada di yang pedes banget, ada di Fariza Fani Dwi Putra Banu Santoso. Ini tuh referensinya tuh mengambil ResNet 50 untuk klasifikasi dan pembanding model kompleks. Itu. Ini ini sih untuk WNL ini juga sebenarnya juga untuk ResNet mengklasifikasi ResNet 50-nya dan juga pembanding model kompleksnya juga yang WNL Xiao Z Zhu X yang 2025 ini kan ResNet network. Nah ini buat analisis performanya sih sebenarnya sih kalau Fariza nih itu penting juga. Terus yang ketujuh tuh ada yang ke-11 ketujuh terus. Yang ke-11 tuh ada refleksi dan evaluasi kritis. Nah, berdasarkan paper yang telah dibuat, jelaskan apa kelebihan penelitian ini dibanding paper lain yang dijadikan rujukan. Jika terdapat kekurangan, sebutkan aspek apa yang seharusnya diperbaiki dan jelaskan mengapa perbaikan tersebut tidak dilakukan dalam penelitian ini. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya, yang pertama tuh kelebihannya dulu ya. Yang pertama tuh perbandingan 3 model secara langsung, evaluasi lengkap, dataset seimbang,
dataset seimbang itu maksudnya tuh 800 versus 800 itu ya. Dan hasilnya juga jelas dan terukur. Terus dibandingkan paper lain tuh tidak hanya pakai satu model, terus ada analisis performa detail maksudnya. Untuk kekurangannya sendiri ada di dataset masih kecil dan tidak pakai metode ensemble dan juga fine tuning mendalam. Kelas hanya 2, kurang kompleks sih. Kenapa tidak diperbaiki? Karena keterbatasan waktu, komputasi, dan resource dataset. Kemudian udah selesai pengingat, kumpulkan jawaban beserta file paper sebagai satu kesatuan dan unggah melalui tautan yang akan diberikan oleh dosen pengampu. Pengumpulan yang tidak disertai paper dan video presentasi tidak akan diproses. Setiap mahasiswa wajib membuat video presentasi dan mengunggahnya ke YouTube sebagai salah satu syarat kelengkapan pengumpulan tugas. Oke, jadi itu yang mau saya presentasikan tentang UTS. Penglihatan komputer dan analisis citra kepada Bapak Richard Anggi Pramunendar. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih.